Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3567 tidak diperbolehkan naik bus. Qiu Xiaoswei tiba-tiba menjadi gugup ketika dia mendengar bahwa Ye Chong akan kembali untuk mengambil teleponnya. Dia memegang erat lengan Ye Chong dengan suara gemetar. Ye Chong, jangan kembali, itu terlalu berbahaya. Ye Chong menepuk tangan Qiu Xiaoswei dengan lembut dan menghibur. Jangan khawatir, tidak apa-apa, aku akan segera kembali. Lagi pula, ada banyak informasi penting di ponsel Anda dan Anda tidak bisa meninggalkannya di sana. Pikir Ye Chong, sopir itu sedang merokok dan menatap Ye Chong dengan sedikit bercanda di matanya. Dia berkata, "Anak muda, kamu punya nyali. Hotel kumuh ini tidak damai di malam hari, jadi berhati-hatilah." Bagaimanapun, Ye Chong kembali untuk mengambil teleponnya dan membayar sendiri ketika dia kembali. Jadi dia tidak kehilangan uang. Qiu Xiaoswei bahkan lebih khawatir. Dia tidak ingin Ye Chong mengambil risiko, tapi dia tidak menghentikan Ye Chong. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan cemas, "Bagaimana kalau aku pergi bersamamu?" Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Aku bisa pergi sendiri, tunggu saja aku di sini." "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati," Ye Chong mengangguk. "Tapi saudaraku, kamu harus ingat, aku hanya akan menunggumu sampai jam 12. Setelah jam 12, berapapun uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke mobilku." Oh, Ye Chong tampak penasaran, menunggu kesempatan. Kalau keluar setelah jam 12, mungkin akan membawa barang-barang kotor. Saya tidak berani membiarkan barang-barang kotor itu masuk ke mobil saya. Saya masih ingin mati. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah mendengar apa yang dikatakan pengemudi, dia menjadi semakin gugup. Namun, Ye Chong tidak mundur, lalu berbalik dan berjalan menuju hotel. Ye Chong berjalan ke pintu, membukanya, dan masuk di dalam gelap dan sangat sunyi. Setelah tamu yang dihantui kamar sebelumnya keluar, tidak ada lagi kamar berhantu, dan hotel menjadi sepi. Pintu hotel perlahan menutup di belakangnya, menghalangi cahaya bulan di luar, dan batang pintu mengeluarkan suara berderit. Ye Chong berdiri di koridor redup, dikelilingi keheningan. Dari kamar mandi bersama di kejauhan, sesekali terdengar suara tetesan air, yang terdengar semakin menakutkan di lingkungan yang sepi. Ye Chong perlahan berjalan ke atas sambil mengamati situasi sekitarnya. Langkah kakinya bergema di koridor, yang terlihat sangat jelas. Sekarang dia telah kehilangan kekuatannya. Sama seperti manusia lainnya, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Ada cahaya redup di koridor, dan cahaya bersinar terang dan redup di sana. Saat Ye Chong berjalan di bawah cahaya, bayangannya terbentang oleh cahaya di dinding. Saat dia bergerak, bayangan itu perlahan terdistorsi. Lampu di koridor berkedip-kedip,
seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan listrik. Ye Chong merasakan hawa dingin muncul dari punggungnya. Dia melihat sekeliling dengan gugup dan kemudian terus bergerak maju. Setelah tiba di lantai 3, Ye Chong melihat rumah tempat tinggal pria yang mengaku memiliki hantu wanita merangkak keluar dari TV-nya, dan pintunya masih terbuka. Di dalam pintu gelap, dan sepertinya ada suasana yang sangat menyeramkan. Ye Chong berjalan cepat melewati pintu dan akhirnya tiba di pintu kamar 354. Sebelumnya, Ye Chong dan Qiu Xiaosui pergi dengan tergesa-gesa dan tidak mengunci pintu. Ketika Ye Chong membuka pintu dan masuk, dia melihat secara khusus ke kamar nomor 355 di sebelahnya. Pintu kamar itu masih tertutup, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Ye Chong membuka pintu kamarnya. Ruangan itu gelap. Hanya cahaya bulan dari jendela yang masuk, menambah sentuhan misteri pada ruangan itu. Situasi di sekitarnya tidak berbeda dengan saat mereka pergi. Tapi Ye Chong mencari-cari dan tidak dapat menemukan ponselnya. Ponsel Ye Chong hilang. Ye Chong menjadi semakin aneh. Saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara pancuran dari kamar mandi. Kali ini, Ye Chong sangat ketakutan hingga punggungnya menjadi dingin. Itu di sini lagi, Ye Chong menarik napas dalam-dalam, tidak mengelak, lalu mendorong pintu hingga terbuka. Kamar mandinya masih kosong, kecuali pancuran yang airnya terus mengalir. Ye Chong mematikan pancuran dan segera memeriksanya lagi dan menemukan bahwa pancurannya tidak rusak. Apa yang sedang terjadi? Ye Chong dipenuhi keraguan. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar suara dua wanita cantik berbicara sambil mandi di sebelah. Ye Chong menjadi semakin bingung. Sudah berapa lama? Kenapa kamu masih mandi? Tidak masalah. Ayo keluar dulu. Ye Chong berpikir dalam hati. Meskipun dia ragu, Ye Chong segera meninggalkan ruangan. Yang terbaik adalah kembali sebelum jam 12. Lampu di koridor menjadi redup, dan Ye Chong merasa telah menemukan beberapa petunjuk, tapi dia tidak yakin. Dia mempercepat langkahnya dan keluar dari hotel. Ketika dia berjalan sampai ke pintu hotel, dia mendengar suara tawa seorang wanita. Suaranya melengking dan aneh. Ye Chong terkejut dan tiba-tiba berbalik, tetapi tidak melihat apapun. Ye Chong mengerutkan kening, merasa semakin bingung. Dia segera membuka pintu dan berjalan keluar. Ketika Ye Chong kembali ke mobil dan melirik arlojinya, saat itu sudah lewat tengah malam. Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. Melihat mobil itu lagi, pintunya terkunci. Ye Chong melihat ke dalam, dan pengemudinya juga melihat Ye Chong. Sopir itu berteriak keras di dalam mobil, "Anak muda, sudah kubilang, ini sudah lewat jam 12 dan malam hari tidak bersih. Jadi kamu tidak bisa masuk." Qiu Xiaosui ada di dalam mobil,
memandang Ye Chong dengan cemas melalui jendela mobil. Dia mengetuk kacanya dengan keras, memberi tanda pada Ye Chong untuk segera masuk. "Tuan, biarkan dia masuk, ini hanya terlambat 2 menit." Sopir itu dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan menolak membuka pintu. Bahkan Qiu Xiaosui kehilangan muka. "Apa yang harus aku lakukan?" Qiu Xiaosui menatap Ye Chong dengan cemas di luar jendela. Sopir itu masih sangat bertekad. "Anak muda, jangan salahkan saya. Sudah saya katakan bahwa tidak ada yang boleh masuk setelah jam 12. Ye Chong berdiri di luar mobil, mengetahui bahwa pengemudinya tidak bercanda. Dia memandang Qiu Xiaosui, lalu ke pengemudi, lalu tersenyum dan berkata kepada Qiu Xiaosui, "Tidak apa-apa, Xiaosui. Kamu bisa istirahat di dalam. Aku akan mencari tempat untuk istirahat di luar." Qiu Xiaosui ingin membantah, tapi Ye Chong sudah pergi. Ye Chong berjalan ke pohon dan bersiap untuk bermalam dengan bersandar di batang pohon. Angin malam bertiup dan dedaunan bergemerisik menambah suasana mencekam. Bagi Ye Chong, cuacanya masih agak dingin. "Untungnya, saya sudah mengenakan semua pakaian saya. Kalau tidak saya akan mati kedinginan." Ye Chong sedang berpikir ketika dia tiba-tiba melihat seorang pria yang hampir mati kedinginan berjalan mendekat. Itu adalah pria botak yang kulihat di koridor sebelumnya. Pria dengan hantu merangkak keluar dari TV di dalam rumah. Pria botak ini hanya mengenakan celana dalam berukuran besar. Dia telah meninggalkan semua pakaiannya di hotel dan kini menggigil kedinginan. "Saudaraku, kenapa kamu di luar juga?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria botak itu tersenyum pahit. "Saya meninggalkan dompet saya di rumah. Saya tidak punya uang dan mereka tidak mengizinkan saya masuk ke dalam mobil. Saya tidak berani kembali dan mengambilnya." Ye Chong memandang pria botak itu dan kemudian ke hotel, penuh keraguan. Bersambung.